Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu termodinamika siklus Rankine. Yang beranggotakan Muhammad Alif Alfain Zulfa Akbar, Muhammad Kafitz Ainul Yakin, Muhammad Iqbal Ramadan, Muhammad Dania Hidayat sebagai saya sendiri. Pembahasan, pengertian apa itu siklus Rankine, penjelasan, dan kesimpulan. Siklus Rankine adalah siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja atau energi gerak. Siklus Rankine mendapatkan suplai energi panas dari sumber eksternal yang dapat berupa batu bara, gas alam, minyak bumi, nuklir, dan panas matahari. Siklus Rankine menghasilkan 80% dari seluruh listrik dunia. Siklus ini dinamai untuk mengenang ilmuwan Skotlandia bernama William John Macquarie Rankine. Siklus Rankine kadang-kadang diaplikasikan sebagai siklus Carnot, terutama dalam menghitung efisiensi. Perbedaannya adalah siklus ini menggunakan fluida yang bertekanan, bukan gas. Fluida pada siklus Rankine mengikuti aliran tertutup dan digunakan secara konstan. Berbagai jenis fluida dapat digunakan pada siklus ini, namun air dipilih karena berbagai karakteristik fisika dan kimia, seperti tidak beracun, dan terdapat dalam jumlah besar serta murah. Siklus Rankine merupakan siklus ideal untuk sistem pusat listrik tenaga uap. Selanjutnya, siklus Rankine sederhana dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan Q in dikurangi Q out ditambah W in dikurangi W out sama dengan HE dikurangi H. Dengan keterangan Q sama dengan panas, dan W laju aliran, dan H sama dengan entalpi. Persamaan tersebut merupakan penyederhanaan dari steady flow energy equation persatuan massa dengan menganggap bahwa perubahan energi kinetik dan potensial dari uap sangat kecil dan dapat diabaikan. Proses siklus Rankine. Pada kondisi pertama, air masuk ke pompa sebagai cairan jenuh yang kemudian dikompresi secara isentropis hingga tekanannya naik menjadi tekanan kerja boiler. Penambahan tekanan tersebut menyebabkan volume spesifik dan temperatur air naik. Pada kondisi 1 dapat disimpulkan persamaan, yaitu T2 sama dengan T1 dikali RP pangkat gamma dikurangi 1 per gamma, dengan keterangan RP rasio tekanan, gamma perbandingan panas spesifik pada tekanan konstan dan panas spesifik pada volume konstan untuk udara, T sama dengan suhu. Pada kondisi kedua, air masuk ke boiler masih dalam kondisi cair jenuh. Boiler merupakan tempat berpindahnya kalor dari reaksi pembakaran boiler ke air, di mana air akan berubah fasanya dari kondisi cair jenuh menjadi superheat vapor atau uap jenuh. Kalor tersebut berasal dari reaksi pembakaran bahan bakar yang biasanya berupa batu bara, gas, minyak, atau biomasa. Dari kondisi kedua dapat diperoleh persamaan, yaitu Q in sama dengan CP dalam kurung T3 dikurangi T2. Pada kondisi ketiga, air keluar dari boiler dan menuju ke turbin dalam kondisi superheat. Pada turbin, uap akan berekspansi secara isentropis dan mendorong sudu-sudu turbin hingga berputar sehingga menghasilkan kerja. Kerja tersebut dapat digunakan untuk membangkitkan listrik dengan menghubungkan dengan generator. Ketika berekspansi dan memutar turbin, tekanan uap akan turun dan kondisi uap berubah dari uap jenuh menjadi fasa campuran dengan kualitas yang masih cukup tinggi. Dari kondisi ketiga dapat disimpulkan persamaannya, yaitu T4 sama dengan T3 dalam kurung 1 dibagi RP pangkat Y pangkat gamma dikurangi 1 dibagi gamma. Pada kondisi keempat, uap masuk ke kondensor. Pada kondensor terjadi pelepasan kalor dari uap menuju ke media pendingin pada tekanan konstan.
Pelepasan panas tersebut menyebabkan fasa uap berubah menjadi air dengan kondisi cair jenuh. Air tersebut kemudian akan masuk kembali ke pompa pada kondisi 1 dan melengkapi siklus. Dari kondisi keempat dapat diperoleh persamaan QC sama dengan H4 dikurangi H1. Secara sederhana, proses siklus Rankine sebagai berikut. Proses pertama, fluida dipompa dari tekanan rendah ke tekanan tinggi dalam bentuk cair. Proses ini membutuhkan sedikit input energi. Proses kedua, fluida cair bertekanan tinggi masuk ke boiler di mana fluida dipanaskan hingga menjadi uap pada tekanan konstan menjadi uap jenuh. Proses ketiga, uap jenuh bergerak menuju turbin menghasilkan energi listrik. Hal ini mengurangi temperatur dan tekanan uap, dan mungkin sedikit kondensasi juga terjadi. Proses keempat, uap basah memasuki kondenser di mana uap diembunkan dalam tekanan dan temperatur tetap hingga menjadi cairan jenuh. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya Muhammad Iqbal Ramadan. Siklus termodinamika pada tiap titiknya. Berikut siklus termodinamika pada tiap titiknya. E sampai A. Kompresi isentropi, di mana nilai isentropi konstan diikuti kenaikan pressure dan temperatur akibat kompresi fluida. Peristiwa ini terjadi pada suplai air pengisian steam drum melalui pompa BFP atau boiler feed pump. A sampai B. Isobar dan isotermal, di mana tidak ada perubahan konstan, pressure dan temperatur fluida, yaitu kondisi ini menggambarkan adanya proses evaporasi fluida. Proses evaporasi terjadi akibat adanya peristiwa penyerapan panas laten fluida atau latent heat, sama dengan panas yang dibutuhkan untuk mengubah fase fluida cair menjadi uap atau kering. Uap kering atau dry steam. Peristiwa ini terjadi pada pipa boiler atau wall tube dan wing wall evaporasi. B sampai C. Isobar atau tekanan konstan. Bisa dilihat kurva P sampai volume dari siklus Rankine di atas. C sampai D. Isentropi perubahan isentropi. Perubahan nilai entropi fluida konstan. Peristiwa ini terjadi pada exhaust steam yang menuju ke kondensor. Tentunya nilai entropi sebenarnya tidaklah sama karena sifat exhaust steam tersebut sudah terkategori saturate steam. Ditambah adanya pemanfaatan panas, exhaust steam untuk memanaskan air pengisi drum sehingga nilai entropi mengalami penurunan. D sampai E. Isotermal, yaitu penyerapan panas laten atau latent heat sehingga fluida uap terkondensasi menjadi air kondensat dan tertampung pada hot wheel condenser. Persamaan energi dan efisiensi pada siklus Rankine. Analisis energi ini dilihat dari tiap komponen atau alat-alat yang terdapat pada siklus Rankine dengan menggunakan asumsi bahwa komponen-komponen tersebut bekerja pada aliran steady. Aliran steady ialah suatu aliran yang tidak terjadi perubahan baik besar maupun arah. Dengan kata lain, tidak terjadi perubahan persamaan energi untuk sistem yang aliran steady yaitu di mana delta E sama dengan M dalam kurung H min energi potensial ditambah energi kinetik tutup kurung I kecil. Dikurang massa atau laju aliran massa dari fluida dalam kurung H plus energi kinetik plus energi potensial tutup kurung E plus Q min W. 0 sama dengan HI dikurangi HE plus Q min E.
Q min E sama dengan H E min HI. Persamaan energi untuk masing-masing komponen dapat ditulis. Pompa untuk pompa sama dengan Q sama dengan 0, dan W pompa in sama dengan H2 min H1. Untuk boiler, W sama dengan 0, untuk Q in H3 min H2. Untuk turbin, Q sama dengan 0, dan W turbin out sama dengan H3 min H2. Untuk kondenser, W sama dengan 0, dan Q out sama dengan H4 min H1. Berdasarkan hal di atas diperoleh W net yaitu W net sama dengan Q in dikurangi Q out sama dengan W turbo out dikurangi W pompa in. Efisiensi thermal siklus Rankine dapat ditulis entalpi sama dengan W net per Q in sama dengan 1 dikurangi Q out per Q in. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Zulfa. Efisiensi termodinamika bisa didapatkan dengan meningkatkan temperatur input dari siklus. Terdapat beberapa cara dalam meningkatkan siklus Rankine, yaitu 1. Siklus Rankine dengan pemanasan ulang. Yang kedua, siklus Rankine dengan regeneratif. Yang ketiga, siklus Rankine dengan organik. Siklus Rankine pemanasan ulang. Dalam siklus ini, dua turbin bekerja secara bergantian. Yang pertama menerima uap dari boiler pada tekanan tinggi. Setelah uap melalui turbin pertama, uap akan masuk ke boiler dan dipanaskan ulang sebelum memasuki turbin kedua yang bertekanan lebih rendah. Manfaat yang bisa didapatkan diantaranya mencegah uap berkondensasi selama ekspansi yang bisa mengakibatkan kerusakan turbin dan meningkatkan efisiensi turbin. Siklus Rankine regeneratif. Konsepnya hampir sama seperti konsep pemanasan ulang. Yang membedakannya adalah uap yang telah melewati turbin kedua dan kondensor akan bercampur dengan sebagian uap yang belum melewati turbin kedua. Pencampuran terjadi dalam tekanan yang sama dan mengakibatkan pencampuran temperatur. Hal ini akan mengefisiensikan pemanasan primer. Siklus Rankine organik. Siklus Rankine organik menggunakan fluida organik seperti pentana atau toluena menggantikan air dan uap. Penggunaan kedua jenis fluida tersebut akan mengurangi suplai panas yang dibutuhkan karena rendahnya titik didih dari kedua jenis fluida tersebut sehingga energi matahari sudah cukup untuk mengubah fase fluida tersebut. Meski efisiensi Carnot akan berkurang, tetapi pengumpulan panas yang dilakukan pada temperatur rendah akan mengurangi banyak biaya operasional. Siklus Rankine sesungguhnya tidak membatasi fluida jenis apa yang digunakan karena pada dasarnya siklus Rankine adalah mesin kalor sehingga dihitung berdasarkan efisiensi Carnot. Konsepnya tidak boleh dipisahkan dengan siklus termodinamika. Komponen siklus Rankine. Yang pertama yaitu boiler. Alat yang digunakan untuk memanaskan air yang ada di dalam pipa sehingga menghasilkan steam yang digunakan untuk memutar poros turbin. Yang kedua yaitu turbin uap. Alat yang memiliki sudu-sudu dan poros yang berputar akibat tekanan yang diberikan oleh steam sehingga menghasilkan energi mekanik. Selanjutnya yaitu kondensor. Alat yang digunakan untuk membandingkan
air dalam pipa setelah keluar dari turbin dengan cara membuang kalor keluar. Dan yang keempat yaitu pompa. Alat yang digunakan untuk menambah tekanan pada aliran air dalam pipa untuk kemudian masuk ke boiler. Irreversibilitas dan rugi utama. Pada kenyataannya, terdapat penyimpangan dalam siklus Rankine yang terjadi karena 1. Adanya friksi fluida yang menyebabkan turunnya tekanan di boiler dan kondensor, sehingga tekanan steam saat keluar pointer sangat rendah, sehingga kerja dari turbin wet out menurun dan efisiensinya menurun. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan tekanan fluida yang masuk. 2. Adanya kalor yang hilang ke lingkungan sehingga kalor yang diperlukan Q-in dalam proses bertambah, sehingga efisiensi termalnya berkurang. Penyimpangan siklus aktual dari siklus ideal dikarenakan beberapa faktor seperti gesekan fluida, kerugian panas, dan kebocoran uap. Gesekan fluida mengakibatkan tekanan jatuh pada banyak peralatan seperti boiler, kondensor, dan pipa-pipa yang menghubungkan banyak peralatan. Penyimpangan ini terjadi karena irreversibilitas yang terjadi pada pompa dan turbin, sehingga pompa membutuhkan kerja weight in yang lebih besar dan lebih menghasilkan kerja weight out yang lebih rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rafin. Berikut adalah soal tentang siklus Rankine. 1. Sebuah siklus Rankine sederhana ideal bekerja pada temperatur 400 derajat Celcius dan tekanan 80 bar. Tekanan kondensor 0,1 bar. Aliran massa uap yang masuk ke turbin 100 kg per detik. Hitunglah kerja turbin, kerja pompa, kalor masuk, kalor keluar, dan efisiensi siklus. Daya yang dihasilkan turbin dan daya neto siklus. Ditanya, kerja turbin WT, kerja pompa WP, kalor masuk Q-in, kalor keluar Q-out, efisiensi termodinamika eta TH, daya turbin PT, dan daya neto siklus P-net. Dari tabel sifat-sifat uap panas tersebut, lanjut didapat 1. Entalpi uap masuk ke turbin H1 sama dengan 3139,4 kJ per kilogram. 2. Entropi uap masuk ke turbin S1 sama dengan 6,3658 kJ per kilogram Kelvin. 3. Entropi uap keluar turbin sama dengan entropi uap masuk turbin, atau proses ideal atau isentropis, sehingga S1 sama dengan S2 sama dengan 6,3658 kJ per kilogram Kelvin. Dari tabel uap jenuh pada tekanan 0,1 bar atau 10 kPa didapat 1. Entalpi fase uap Hg2 sama dengan 2583,9 kJ per kilogram. 2. Entalpi fase cair HF2 sama dengan 191,81 kJ per kilogram. 3. Entalpi perubahan fase HFG2 sama dengan 2392,1 kJ per kilogram. 4. Entropi fase uap SG1 sama dengan 8,1488 kJ per kilogram Kelvin. 5. Entropi fase cair SF2 sama dengan 0,6492 kJ per kilogram Kelvin. 6. Entropi perubahan fase SFG2 sama dengan 7,4996 kJ per kilogram Kelvin. Fraksi atau kadar uap X dapat dihitung. X sama dengan S2 dikurang SF2 per SFG2.
sama dengan 6,3658 dikurang 0,6492 per 7,4996 sama dengan 0,7622 atau 76,22% uap. Artinya, kadar uap yang keluar dari turbin menuju kondensor adalah 76,22% atau fluida yang keluar dari turbin 76,22% uap dan 23,78% cair. Bagian yang cair ini tidak perlu lagi diembunkan, tetapi 76,22% uap ini yang harus dibuang kalornya supaya fasenya berubah menjadi cair. Maka energi total yang terkandung di dalam 76,22% uap dapat dihitung. X sama dengan H2 dikurang HF2 per HFG. 0,7622 sama dengan H2 dikurang 191,81 per 2392,1. H2 sama dengan buka kurung 0,7622 dikali 2392,1 tutup kurung ditambah 191,81 sama dengan 2015,07 kJ per kilogram. Maka kerja turbin dapat dihitung yaitu WT sama dengan H1 dikurang H2 sama dengan 3139,4 dikurang 2015,07 sama dengan 1124,33 kJ per kilogram. Daya turbin adalah PT sama dengan WT dikali M sama dengan 1124,33 kJ per kilogram dikali 100 kg per detik sama dengan 112.433 kilojoule per detik atau 112.344 kilowatt atau setara 112,344 megawatt. Kalau yang dibuang oleh kondensor Q out sama dengan H2 dikurang H3 di mana H2 adalah entalpi uap yang masuk ke kondensor sama dengan 2015,07 kJ per kilogram. H3 adalah entalpi air yang keluar dari kondensor sama dengan 191,81 kJ per kilogram. Maka kalori yang dibuang oleh kondensor adalah Q out sama dengan 2015,07 dikurang 191,81 sama dengan 1823,26 kJ per kilogram. Daya kondensor yang dibutuhkan untuk membuang kalori tersebut adalah PK sama dengan 1823,26 kali 100 sama dengan 182.326 kW atau setara 182,326 MW. Kerja pompa dapat dihitung dengan rumus WP sama dengan V buka kurung P4 dikurang P3 tutup kurung sama dengan H4 dikurang H3 di mana V sama dengan volume jenis air pada tekanan 0,1 bar sama dengan 0,00101 meter kubik per kilogram. P4 sama dengan tekanan air keluar pompa sama dengan tekanan boiler. Dalam kurung proses ideal tidak ada rugi-rugi tekanan. Maka P4 sama dengan P1 sama dengan 400 bar sama dengan 40 megapascal. P3. Tekanan air masuk pompa sama dengan tekanan air keluar kondensor. Untuk proses ideal tidak ada rugi-rugi tekanan sehingga P3 sama dengan 0,1 bar sama dengan 10 kilopascal. Maka kerja pompa WP sama dengan 0,00101 dikali buka kurung 40.000 dikurang 10 tutup kurung sama dengan 40,3899 kJ per kilogram. Bila aliran massa air yang dipompa 100 kg per detik, maka daya yang diperlukan oleh pompa adalah PP sama dengan WP dikali M. PP sama dengan 40,3899 kJ per kilogram dikali 100 kg per detik sama dengan 4038,99 kilowatt.
Next. Daya neto siklus. P net sama dengan PR dikurang P net sama dengan PT dikurang PP sama dengan 112.344 dikurang 4038,99 sama dengan 108.305,01 kilowatt atau setara 108,305 megawatt. Kalor yang masuk ke sistem atau Q-in dapat dihitung Q-in sama dengan H1 dikurang H4, di mana H1 sama dengan entalpi uap panas lanjut keluar dari boiler, sama dengan 3.139,4 kJ per kilogram. H4 sama dengan entalpi air keluar pompa yang besarnya sama dengan entalpi air masuk pompa ditambah kerja pompa. Maka H4 sama dengan 191,81 ditambah 40,3899 sama dengan 232,1999 kJ per kilogram. Maka kalori yang masuk ke sistem adalah Q-in sama dengan 3.139,4 dikurang 232,1999 sama dengan 2.900,2 kJ per kilogram. Next. Daya yang dihasilkan boiler PE sama dengan 2.900,2 kJ per kilogram dikali 100 kg per detik sama dengan 290.020 kilowatt sama dengan 290,02 megawatt. Efisiensi termodinamika siklus adalah Theta TH sama dengan WT dikurang WP per Q-in. Theta TH sama dengan 1124,33, dikurang 40,3899 per 2.900,2. Theta TH sama dengan 0,3737 atau setara 37,37%. Dari hasil perhitungan dapat dilihat hanya 37,37% dari daya yang diberikan ke dalam boiler yang dapat diubah menjadi energi mekanis. Sisanya hilang atau dibuang ke alam melalui kondensor dan ada sebagian kecil yang digunakan untuk menggerakkan pompa. Next. Kesimpulan. Siklus Rankine adalah siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja. Panas disuplai secara eksternal pada aliran tertutup. Fluida pada siklus Rankine mengikuti aliran tertutup dan digunakan secara konstan. Siklus Rankine adalah model operasi mesin uap panas yang secara umum ditemukan di pembangkit listrik. Sumber panas yang utama untuk siklus Rankine adalah batu bara, gas alam, minyak bumi, nuklir, dan panas matahari. Dalam efisiensi siklus Rankine, perhitungannya terbatas pada fluida bertekanan yang digunakan. Tanpa tekanan yang mengarah pada keadaan superkritis, range temperatur akan cukup kecil. Besarnya efisiensi siklus Rankine ideal berkisar sekitar 42%. Aplikasi dari siklus Rankine bisa dalam siklus terbuka maupun tertutup, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan, seperti pembangkit tenaga listrik, proses energi termal atau panas, dan kombinasi dari keduanya. Berikut tambahan penjelasan yang berupa video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irfan. Pada video ini, saya akan coba menjelaskan sebuah materi termodinamika, yaitu siklus Rankine. Siklus Rankine ini adalah siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja. Siklus Rankine ditemukan oleh ilmuwan asal Skotlandia, yaitu William John McCune Rankine. Nah, pada penerapannya, siklus Rankine ini bisa kita temukan di pembangkit listrik dan kapal laut. Mari kita simak penjelasan dari saya. Baiklah, pada penerapan siklus Rankine ini, saya akan mengambil contoh, yaitu pembangkit listrik. Namun sebelum kita jauh membahas tentang siklus Rankine, mari simak penjelasan sederhana yang akan saya bawakan tentang pembangkit listrik yang menggunakan superheated steam atau uap lanjutan. Lalu, mari kita mengenali satu persatu bagian dan fungsi dari pembangkit listrik ini.
Di sini kita memiliki penampungan air. Penampungan air ini berfungsi untuk menyimpan fluida kerja yang akan nanti digunakan ke dalam sistem. Lalu pompa menyuplai fluida kerja menuju boiler. Selain itu, dia juga berfungsi untuk menaikkan tekanan dari fluida kerja. Pada pompa ini, fluida kerja yang masih berbentuk cair akan dipompakan menuju boiler. Lalu, pada boiler, disinilah akan terjadi proses perubahan fluida kerja yang tadinya masih berbentuk cair akan menjadi cairan campuran, lalu akan menjadi uap lanjutan atau yang akan kita sebut sebagai superheated steam. Proses pembakaran pada boiler ini yaitu pembakaran luar. Energi panas atau kalornya dapat kita peroleh dari pembakaran batu bara, minyak bumi, gas alam, atau kita dapat menggunakan energi nuklir atau energi matahari. Kemudian, hasil dari pembakaran akan kita buang melalui cerobong asap. Pada turbin, inilah komponen yang berperan untuk merubah uap lanjutan atau superheated steam menjadi energi gerak atau energi mekanikal. Dikarenakan uap yang bertekanan tinggi mengenai mata pisau atau sudu-sudu dari turbin yang memiliki sifat aerodinamis. Seiring dengan berputarnya turbin, maka generator listrik akan ikut berputar, sehingga kita dapat memperoleh energi listrik. Lalu, uap keluaran dari turbin yang telah mengalami penurunan suhu akan diarahkan ke kondensor. Fluida kerja yang masih berbentuk uap ini akan dikondensasikan dan akan berubah menjadi fluida kerja yang berbentuk cair dan akan dikembalikan ke penampungan air. Lalu, cerobong asap yang satu ini digunakan untuk mendinginkan kondensor. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas siklus Rankine ideal. Ini adalah gambaran dari proses yang akan kita bahas. Perlu kita ketahui, fluida kerja pada siklus ini mengikuti aliran tertutup dan digunakan secara konstan atau berulang-ulang. Sebenarnya, banyak jenis fluida yang dapat kita gunakan. Namun, pada siklus ini, air dipilih karena memiliki berbagai karakteristik fisika dan kimia, seperti tidak beracun, terdapat dalam jumlah besar, dan murah. Ada 4 komponen dasar dalam siklus ini, dan kita akan membahas satu persatu sistem kerjanya, proses yang terjadi, dan hubungan dengan diagram TS air atau temperatur dan entropi air, serta kita akan melakukan analisa energinya. Proses pertama, yaitu proses 1 ke 2, proses ini terjadi di pompa. Secara ideal, pompa bekerja menurut proses isentropis. Namun secara aktual, pompa bekerja menurut proses adiabatis irreversible, sehingga akan terjadi kenaikan tekanan pada fluida kerja. Karena wujud dari fluida kerja ini masih dalam keadaan cair, sehingga pada proses ini hanya membutuhkan sedikit input energi. Dalam proses ini, kerja masuk ke dalam sistem dan kita bisa simbolkan sebagai W-in. Proses 2 ke 3, yaitu pada boiler. Fluida kerja yang berbentuk cair ini memiliki tekanan tinggi hasil dari pompa. Lalu, cairan ini akan dipanaskan melalui proses pembakaran luar. Maka, terjadi perubahan wujud fluida dari cair menjadi cairan campuran, lalu akan menjadi superheated steam atau uap lanjutan. Pada proses ini, kalor masuk ke dalam sistem dan kita lambangkan dengan Q-in. Lalu proses 3 ke 4, yaitu pada turbin. Uap lanjutan atau superheated steam yang memiliki tekanan dan temperatur tinggi, hasil dari keluaran dari boiler, ini akan masuk ke dalam turbin. Pada proses ini,
terjadi ekspansi secara isentropik oleh uap lanjutan yang digunakan untuk memutar turbin. Hal ini dapat mengurangi temperatur dan tekanan pada uap lanjutan, sehingga dalam proses ini akan terjadi penurunan tekanan dan panas pada fluida kerja. Sehingga dalam proses ini terjadi penurunan tekanan dan temperatur pada fluida kerja. Dalam proses ini, kerja keluar dari sistem, atau kita lambangkan sebagai way out. Lalu, proses 4:1, yaitu pada kondensor. Fluida kerja yang berbentuk uap yang telah keluar dari turbin masih berwujud uap. Kemudian, fluida kerja masuk ke dalam kondensor dan akan mengalami proses kondensasi atau mengubah fluida yang tadinya berbentuk uap dan akan menjadi cair. Pada proses ini, kalor keluar dari sistem, atau kita lambangkan dengan Q out. Lalu, hasil dari kondensor akan kembali diputar masuk ke dalam sistem. Maka, dari hasil penjabaran sederhana tentang siklus Rankine ideal, bisa kita dapati hukum kekekalan energi, di mana energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Kita akan melakukan analisa energi pada Rankine ideal. Dalam siklus Rankine, kita dapat menganalisa energi yang bekerja. Persamaannya bisa kita tuliskan seperti ini, yaitu kalor masuk dikurang kalor keluar ditambah usaha yang masuk dikurang usaha yang keluar sama dengan entalpi yang masuk dikurang entalpi yang keluar. Lalu, pada tiap-tiap proses, pada proses 1 ke 2, yaitu pada pompa, di mana kita lambangkan W pump atau usaha pompa atau usaha yang masuk sama dengan H2 dikurang H1. Lalu proses 2 ke 3 yaitu kalor masuk H3 dikurang H2. Lalu proses 3 ke 4 yaitu usaha yang keluar atau kita simbolkan dengan W turbin, boleh juga disimbolkan dengan W out sama dengan H3 dikurang dengan H4. Terakhir, proses 4 ke 1 atau kita tuliskan dengan Q out atau kalor keluar sama dengan H4 dikurang H1. Setelah kita menemukan daya atau usaha yang bekerja dari pompa dan turbin serta kalor pada boiler dan kondensor, maka kita dapat menghitung efisiensi termal pada siklus Rankine ini. Setelah kita menemukan daya atau usaha yang bekerja dari pompa dan turbin, serta kalor pada boiler dan kondensor, maka kita dapat menghitung efisiensi termal pada siklus Rankine ini. Maka dapat kita tuliskan efisiensi termal sama dengan daya yang keluar atau W turbin dikurang daya yang masuk atau W pump dibagi kalor yang masuk. Sekian penjelasan sederhana saya tentang siklus Rankine ideal. Oke teman. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.